Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar Manjulas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Arab bersama sahabat belajar Manjulas, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi penting dalam mempelajari ilmu Nahwu, yaitu struktur bahasa Arab, yakni materi yang akan kita bahas yaitu sifatul musyabbahah. Bagaimanakah pengertian dan struktur-struktur yang ada dalam sifatul musyabbahah? Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Sifatul musyabbahah atau sifat musyabbahah yaitu isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dan hanya terbentuk dari fi'il mujarrad, dan wazan yang digunakan adalah selain wazan fa'ilun. Sekali lagi, sifat musyabbahah adalah isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dan hanya terbentuk dari fi'il mujarrad, dan wazan yang digunakan adalah selain wazan fa'ilun. Nah, untuk bisa membedakan dengan isim fa'il secara umum, bagaimanakah sifat musyabbahah itu? Ini kita bisa pertegas lagi terkait dengan isim fa'il, di mana pada isim fa'il itu adalah isim yang menerangkan keadaan dari si pelakunya atau masuknya. Di sini sifatnya berubah-ubah. Sekali lagi, secara umum isim fa'il itu mengalami perubahan, baik itu dalam keadaannya atau posisi dari isim yang disifatkan oleh isim fa'il tersebut. Lalu bagaimana dengan sifat musyabbahah? Nah, pada sifat musyabbahah itu sifatnya itu tetap, artinya dia tidak mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh yang akan ditampilkan pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu contoh pada isim fa'il. Ini ada kalimat Khalidun qa'imun. Sekali lagi, Khalidun qa'imun, yang artinya si Khalid ini sedang berdiri. Ya, pada lafaz qa'imun disebut isim fa'il, yaitu sifat yang aridi, yang tidak tetap. Sekali-kali orang itu berdiri ataupun duduk. Sekali lagi, si Khalid ini tidak selamanya akan berdiri. Sewaktu-waktu dia akan berubah, apakah dia duduk atau mungkin posisi tubuhnya juga membutuhkan perubahan, apakah dia harus berbaring dan sebagainya. Jadi lafaz qa'imun ini menunjukkan sifat aridi yang tidak tetap, dan dia merupakan isim fa'il. Jadi intinya isim fa'il itu mengalami perubahan. Akan berbeda dengan sifat musyabbahah. Di sini ada contohnya as-sabiyyu fatinun. Sekali lagi, as-sabiyyu fatinun. Pada lafaz fatinun adalah sifat musyabbahah yang diambil dari masdar fi'il thulathi lazim, yaitu fatina, sebagai penunjukan makna fatanatun atau fatana, yaitu kecerdasan yang menepati pada mausuf lafaz sabiyun secara tetap sepanjang waktu, bukan sekali-kali. Artinya as-sabiyyu, seorang anak, fatinun, yang cerdas. Nah, kecerdasan ini, fatinun ini adalah sifat musyabbahah. Dia merupakan isim yang dimusyabahahkan kepada isim fa'il, namun dia tidak mengalami perubahan. Di sini bisa dipahami bahwa fatinun ini adalah sifat yang tetap, dia tidak mengalami perubahan, sifat yang ada pada as-sabiyyu di sini. Ya, sifat musyabbahah terbentuk dari fi'il lazim untuk menunjukkan makna orang yang melakukan suatu perbuatan dari aspek tetapnya atau sifat tersebut pada diri mausuf atau pada diri orang yang sedang melakukan sebuah perbuatan, bukan dari aspek terjadinya. Artinya orang yang melakukan suatu perbuatan, nah perbuatannya ini sifatnya tetap gitu, keadaannya tetap, jadi tidak mengalami perubahan. Nah, itu yang dimaksud dengan sifatul musyabbahah.
Ada beberapa wazan dari sifat musabahah, yaitu apabila fi'ilnya berwazan fa'ila, maka umumnya sifat musabahahnya itu ada 3 wazan. Yang pertama yaitu af'alu, ini adalah bentuk muzakkar, sedangkan muannasnya adalah fa'la'u. Lagi wazannya adalah fa'alun, muannasnya yaitu fa'la'u. Ini merupakan wazan. Nah, contohnya ada abyadun. Ini adalah muzakkar dan muannasnya adalah baydha. Lagi abyadun, muannasnya adalah baydha. Contoh berikutnya yang mengikuti pola atau wazan af'alun yaitu a'warun. Muannasnya adalah auraun. Sekali lagi a'warun. Ini adalah muzakkar dan muannasnya adalah auraun. Kemudian ahwarun. Ini maaf tidak tertampil dalam video. Ahwarun muannasnya adalah hauraun. Sekali lagi ahwarun muannasnya adalah hauraun. Selanjutnya wazan fa'lanun, muannasnya adalah fa'la. Sekali lagi wazan fa'lanun muannasnya adalah fa'la. Contohnya atsyanu, ini adalah bentuk muzakkar dan muannasnya adalah atsya. Lagi atsanun, muannasnya adalah atsya. Contoh yang berikutnya syab'anun, ini adalah muzakkar dan muannasnya adalah syab'a. Sekali lagi syab'anun adalah muzakkarnya dan muannasnya adalah syab'a. Contoh berikutnya ghadbanun. Sekali lagi ghadbanun, muannasnya yaitu ghadba. Sekali lagi ghadbanun ini adalah bentuk muzakkarnya dan muannasnya adalah ghadba. Jika fi'ilnya berwazan fa'ula, maka umumnya sifat musabahahnya ada 3 wazan, yaitu yang pertama wazan fa'ilun. Sekali lagi wazan fa'ilun. Contoh pada kata karimun, ya polanya sama dengan fa'ilun, alimun, azimun, dan jamilun. Wazan yang berikutnya itu fa'alun, seperti kata-kata syahmun dan sahlun. Lagi fa'lun itu wazannya, dan contoh yang mengikuti pola atau wazan fa'lun yaitu syahmun dan sahlun. Ada lagi wazan berikutnya itu fa'alun, dan contoh kata-katanya yaitu syuja'un dan furatun. Ada lagi wazan fa'alun, kemudian contohnya yaitu syuja'un dan furatun. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini terkait dengan sifat musabahah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komennya, juga share-nya untuk mengembangkan channel video pembelajaran bahasa Arab ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Allahumma wafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.